Kericuan ini terjadi saat sejumlah perwakilan tenaga kesehatan beraudiensi dengan pejabat pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Tak sabar menunggu, puluhan nakes lainnya seruduk masuk hingga memadati lantai bawah kantor Wali Kota Bima. Aksi saling dorong dengan petugas yang berjaga di lokasi terjadi karena massa memaksa masuk ke aula rapat. Dalam aksinya, massa meminta pemerintah Kota Bima mengangkat mereka sebagai tenaga honorer atau tenaga kontrak agar dapat gaji yang bersumber dari APBD. Agar segala teriakan kami itu diupayakan semaksimal mungkin diselesaikan lewat kebijakan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah. Masalahnya apa, Dan? Masalahnya kaitan dengan pendataannya. Di pendataannya itu di BKD itu kita yang non sukarela ini tidak bisa masuk di pendataan. Oleh karena kita tidak memiliki SK dan slip gaji. Dalam audiensi itu, Wali Kota Bima berjanji segera mencabut SK para nakes sukarela dan menggelar rapat lanjutan untuk menampung aspirasi para tenaga kesehatan. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Aparat Polsek Cengkareng melakukan penggerebekan narkoba di Kampung Ambon, Jakarta Barat, Senin sore. Polisi tangkap 8 orang pelaku. Berikut barang bukti paket sabu. Sejumlah tembakan peringatan ke udara terpaksa dilepaskan aparat Polsek Cengkareng saat melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Narkoba Komplek Permata atau yang kerap dikenal dengan Kampung Ambon, Jakarta Barat. Petugas bersenjata lengkap yang dikerahkan ke lokasi meringkus 8 orang pelaku yang diduga kuat sebagai pengedar narkoba. Tak hanya menangkap para pelaku, petugas juga menyita barang bukti belasan paket kecil narkoba berupa sabu, alat timbang, dan sejumlah telepon genggam. Pelakunya kurang lebih 7 orang, 8 orang, dan barang buktinya ada paket sabu beserta handphone. Mereka di sini ini rata-rata pengedar atau emang pemakai, Pak? Pengedar dan memasarkan juga dan memakai juga. Guna kepentingan penyelidikan, para pelaku berikut barang bukti narkoba jenis sabu diamankan di Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga di kediaman pasangan suami istri Rizky Bilar dan Lesti Kejora di Jalan Gaharu, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin siang. Rizky Bilar sendiri akan diperiksa penyidik sebagai terlapor pada hari Kamis 8 Oktober mendatang. Sejumlah penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kediaman pasangan selebritis Rizky Bilar dan Lesti Kejora di Jalan Gaharu, Cilandak, Jakarta Selatan. Kedatangan penyidik untuk menggelar olah tempat kejadian perkara dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan Lesti beberapa waktu lalu. Olah TKP digelar secara tertutup sehingga aktivitas penyidik di dalam kediaman pasangan muda ini tidak terpantau oleh awak media. Dari hasil olah TKP terbaru, penyidik membawa beberapa barang bukti terkait kasus KDRT sebagai bahan penyelidikan. 3 orang saksi telah dimintai keterangan, termasuk saksi korban. Sementara Rizky Bilar akan diperiksa penyidik sebagai terlapor pada hari Kamis mendatang. Penyidik meminta Bilar memenuhi panggilan pemeriksaan agar kasus ini bisa segera dituntaskan. Jadi olah TKP itu wajib kita lakukan karena apa? Itu mencari barang bukti ya. Kemudian kita juga mencari saksi-saksi. Lanjut itu adalah melengkapi berkas perkara yang dilaporkan. Itu, ya. Ada berapa orang saksi? Kalau saksi kita sudah melakukan pemeriksaan adalah 3 saksi selain dari korban sendiri. Sebelumnya, pedangdut Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam laporannya, jebolan Ajang Pencari Bakat ini mengaku dicekik dan dibanting sang suami ke lantai hingga mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Upaya pemeriksaan Lukas NMB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi belum menemui titik temu. Lukas 2 kali mangkir dari pemanggilan sebagai tersangka, bahkan pendukungnya sudah berhari-hari berjaga di depan rumahnya agar Lukas NMB tidak dijemput paksa. Drama upaya penahanan Gubernur Papua Lukas NMB yang terlilit kasus dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah belum juga usai. Demi membela junjungannya, para pendukung Lukas NMB berjaga-jaga di depan kediamannya agar Lukas NMB tidak ditangkap oleh KPK. NMB sudah 2 kali mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Kuasa hukum NMB bersikukuh kliennya harus menjalani pemeriksaan kesehatan di Singapura. Hak-hak Pak Lukas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu tidak boleh terhenti. Karena dia punya hak sebagai gubernur, termasuk memilih dokter mana yang dia mau. Apakah di Jakarta kah, di Papua kah, atau di Singapura. Itu hak dia. Sikap NMB ini mendapat reaksi langsung dari Istana. Presiden Joko Widodo meminta Lukas NMB menghormati proses hukum. Sama, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Kepala Staf Presiden Muldoko bahkan mengancam jika NMB tidak kooperatif akan mengerahkan TNI untuk menjemput paksa. Persoalannya persoalan hukum murni, nggak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nggak ada perkecualian. Gitu. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang apa dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan? Pemirsa, usai kumandang azan maghrib dan untuk Jakarta dan sekitarnya, kami akan membahas proses hukum dalam tragedi Kanjuruhan. Usai azan maghrib berikut ini.